Maka jadwalaimakumullah, ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu salah satunya ketika saya ngaji, Ustaz, ini ayat rezeki. Ini ayat rezeki. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu nggak merubah caramu di dalam mengelola rezekinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Takmir masjid ingkang hormati Ustadz Bambang lan ugi para ustadz sanesipun jamaah rahimahullah. Bapak Ibu sami sehat sedaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dua kesempatan yang jarang kita manfaatkan di menika, waktu sempat, waktu longgar dan kesehatan. Kadang tiang meniku sempat ning ramangkat, Bapak Ibu. Akhiripun sempat orang mangkat. Kadang orang itu diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak itu, sering kenikmatan disia-siakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai Allah sindir, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan pada kita itu, sampai kita itu lupa untuk bersyukur. Maka semoga Bapak Ibu kita syukuri malam hari ini kita masih diberikan iman dan Islam dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, malam hari ini kita bersama-sama untuk pengajian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ada manfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu, hari Kamis kemarin sebelum puasa, Bapak Ibu, saya menghantarkan kepulangan Bapak Ibu, jamaah umroh saya. Jumlah hampir 38 Bapak Ibu. Saya lihat yang istimewa itu satu. Seorang nenek Bapak Ibu, umurnya ya sekitar baru 68 kalau nggak salah itu. Mbah Sarmi kalau nggak salah. Dia rumahnya Semarang Bapak Ibu, tetapi nggak tahu kok tiba-tiba ikutnya umroh di Magelang. Waktu bimbingan umroh awal, manasik umroh awal, saya nggak pernah ngobrol tentang orang ini istimewa atau tidak. Hanya melihat, oh ini jamaah usrah tua, ini kudu ekstra besok lah ini. Begitu pulang umroh Bapak Ibu, di bandara sampai dengan pulangnya itu, ngobrol dan marimakumullah. Mbah Sarmi pensiunan, boten. Kula niku sanes pensiunan Pak. Kula niku wong alit. Napa gak ada usaha? Boten. Nggih boten gak ada usaha ming cilik-cilikan mawon. Lah si mbah niku umroh biayanya ditanggung putrane napa jenengan kiambak? Nggih kula kiambak Pak. Kula nyalangi sekadit 1.000. Wah, hebat. Saya sudah makat ini mesti orang istimewa. Saya tanya langsung, Mbak, punya amalan apa? Biasanya orang-orang seperti itu pasti punya amalan, Mbak. Tak tanya, Mbak, punya amalan apa, Mbak? Sederhana, Bapak Ibu. Ternyata dia itu cuma bakul tibul, Bapak Ibu. Pakai tenggok keliling kampung bedino ider, Bapak Ibu. Tibul, Bapak Ibu. Siapa sih Bapak Ibu yang mengatakan tibul itu makanan yang besar, Bapak Ibu? Bisnis besar kan bukan, Bapak Ibu.
wong tiwul. Jadi dengan mungkin ada dodol tiwul mungkin ya isin Bapak Ibu nanti. Dia tengok dodol tiwul keliling kampung. Saya masya Allah dodol tiwul ternyata. Dodol tiwul. Tapi lebih istimewa ketika saya tanya Pak, ada amalan apa dengan dodol tiwul itu Pak? Kula nganu Pak, kula niku nek dodol tiwul, payon pertama niku mboten tak gimbal duwite. Terus mangke kula nek luhur niku mampir teng musala napa masjid tak cemplungke. Bedinen Mbah nggih, pun dangu nggih pun puluhan tahun. Kula dodol pun kawan dosa 3 tahunan. Kula agar payu pertama mboten tak gimbal. Payon pertama duwite niku tak nggih infak lebokke kotak amal. Memper nih. Ini bisa jadi mereka itu orang seperti waliullah apa tidak? Bisa jadi, tamarimakumullah. Bayangkan ada nggak di sini Bapak Ibu dengan dodol payon pertama lebokke infak? Mungkin belum pernah ada di sini Bapak Ibu. Tanya yang dodol-dodol itu Bapak Ibu. Pulau ya dodol kok Bapak Ibu. Saya di rumah kan juga dodol Bapak Ibu. Saya buka warung makan. Catering Bapak Ibu. Belum pernah saya itu payon pertama itu tak infak. Dia subhanallah. Kalau agar payon pertama, saya itu pasti untuk infak. Satu, kenapa Mbah? Nggih kula riyen ngaji kali Pak Ustadz niko nek pengen rezeki oke jadi pancing. Nah niku damel mancing kula mawon. Sedekah kula kagem mancing men kula pikantuk keberkahan rezeki. Kula mung nyuwun kok Pak Ustadz nek mangke sadèrènge mati niku kula saged semerep Mekah lan Madinah mawon dongane kula. Satu. Lalu yang kedua, enten malih Mbah. Kula saben dina niku teng omah gadah celengan niku 7. 7 Bapak Ibu. Celengan apa Mbah? Sedekah subuh. Jenengan gadah 7 nggih. Orang ngalian Bapak Ibu. Gadah 7 Pak. Niku wis ten mawon enten nggih masjid musala yayasan nek enten sing do ider-ider elek nika do dititip-titipke kula nyuwun niku. Kula nyuwun. Yo enten 7 teng omah niku ben subuh kula cemplungi sedaya. Mbuh 500-an, mbuh 1000-an sak mampune kula sepenting bedina tak cemplungi kabeh. Istimewa malih Bapak Ibu. Saya sampai batin ya Allah, inikah orang-orang yang kadang harus membawa manfaat atau motivasi buat orang lain. Sekelas bakul tiwul saja Bapak Ibu. Persis yang Nabi sampaikan. Ayul amali ahbu ilallah ya Rasul. Amal apa yang paling baik? Adwabmuha wa ingkolah. Kuwi ngamalo sithik sing penting ajek. Timbang okeh ning pisan Bapak Ibu. Mending sithik tapi ajek. Bedino istiqomah Bapak Ibu. Maka jadnarimakumullah ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu salah satunya ketika saya ngaji Ustaz ini ayat rezeki. Ini ayat rezeki. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu nggak merubah caramu di dalam mengelola rezekinya Allah. Artinya apa jadnarimakumullah? Kalau kita mampu Bapak Ibu merubah cara berpikir kita bahwa rezeki kita itu bukan milik kita, titipannya Allah. Lalu kita wa'anfaqu ma razaqnahum sebagian kita infakkan, Allah akan merubah lagi nasib kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya jamaah pengajian hampir 21 tempat Bapak Ibu yang saya harus keliling itu sebelum Ramadan. Dan semuanya yang jamaah pengajian saya itu pasti saya akan ada gerakan apa? Gerakan infak sehari 2000. Pakai muk Bapak Ibu kaleng. Lalu setiap rumah dikasih satu, setiap orang pengajian dikasih satu. Nanti tiap bulan kita tarik. Gerakan infak sehari 2000. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 2000 sisa bedino istimewa Bapak Ibu. Sini ya infaknya bisa bedino Bapak Ibu. Alhamdulillah dereng nopo raceta soal ini Bapak Ibu. Jadi jadwarimakumullah, ayo kita coba Bapak Ibu. Alhamdulillah yang ikut gerakan itu mereka sudah merasakan Bapak Ibu. Ada salah satu masjid di dekat Pakelan itu Bapak Ibu sana Magelang itu. Ngomong Pak, alhamdulillah Pak, ini gerakan sehari 2000 sebulan sudah mencapai hampir 7 juta per bulan. Baru 2000 Bapak Ibu.
7 juta per bulan. Itu di luar infak Jumat, di luar infak yang di masjid. Akhirnya gerakan sehari 2.000. Karena jamaah rahimakumullah, yang kita masukkan kaleng itu bal yazdad akan ditambah lagi, ditambah terus pahalanya dari itu. Diganti, ditambahi, dan ditambah terus. Nggak ada putusnya, jamaah rahimakumullah. Sampai 700 kali lipat. Maka kalau Bapak Ibu kok mau menafkahkan sebagian rezekinya, pasti Bapak Ibu. Kalau sudah jadi seperti itu kok. Maka jamaah rahimakumullah, lihat dalam surat Fatir ayat 29. Tijaratan lan tabur. Allah katakan, mau nggak kalian? Ibarat kalian jualan dodol, kamu tidak akan rugi. Ibarat kamu jualan, kamu akan rugi, kamu akan tuno, kamu beruntung terus. Ketika kamu punya 3 amalan, ini 3 amalan ini yang akan membawa kita keberuntungan, baik dunianya maupun akhiratnya. Kita lihat Bapak Ibu. Dan ini adalah amalan-amalan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan lepas dari 3 perkara ini, kata Allah. Jadi kalau kita itu masih lepas dari 3 perkara, ojo-ojo iman kita masih dipertanyakan Bapak Ibu. Yang pertama, yatluna kitab Allah. Orang beriman itu setiap hari punya amalan, yaitu 1, yatluna kitab Allah. Gelem maca Quran. Ini Bapak Ibu. Gelem maca Quran. Bapak Ibu sudah setiap hari baca Quran? Selama Ramadan atau sebelum Ramadan? Nah, usahakan Bapak Ibu, setiap hari mau Ramadan mau tidak baca Quran, tidak kita 1 lembar setiap hari baca. Sebab itu yang menjadikan kita itu termasuk orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Mau tilawah Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Walaupun Bapak Ibu, tingkatan orang-orang dalam memahami Quran itu ada 3. 1, yaitu tilawah lafdiyah. Tilawah lafdiyah itu hanya sekitar baca. Mau cocok Bapak Ibu, cocok. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itu lafdiyah, baca. 1 hurufnya dikasih 10 kebaikan oleh Allah. Itu lafdiyah. Tingkatannya baru membaca. Yang kedua, tilawah maknawiyah. Mau belajar memahami apa isi, apa pesan yang ada dalam Al-Quran. Itu tilawah maknawiyah. Kita belajar memaknai Al-Quran. Belajar apa yang dimaksud oleh Al-Quran, seperti apa perintahnya dan sebagainya. Itu tilawah maknawiyah. Yang ketiga, tilawah hukmiyah. Apa itu Bapak Ibu? Tilawah hukmiyah yaitu melaksanakan apa yang menjadi pesan-pesan, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Lafdiyah, maknawiyah, hukmiyah. Tingkatan paling rendah adalah lafdiyah, baca. Tingkatan kedua maknawiyah, memahami Al-Quran. Yang ketiga adalah hukmiyah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu, dengan yang rawuh malam ini sudah masuk tingkatan pertama, 2 apa 3? Pertama, baru membaca ya Bapak Ibu. Kira apa lumayan Bapak Ibu. Terus katut, anggur berdino katut Bapak Ibu. Katut golongan orang yang beriman. 1 Bapak Ibu. Yang kedua, siapa orang yang tidak akan rugi Bapak Ibu? Waqamus shalah. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Semakin bagus kualitas sholatnya, semakin bagus nanti urusan dunianya. Karena ada sebuah nasihat yang bagus, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki rizkimu. Ternyata sholat itu ngaruh Bapak Ibu, semuanya. Maka ternyata Allah tidak perintahkan kita melaksanakan ibadah apapun
kecuali itu akan membawa makna, membawa manfaat buat jasadiah kita ataupun ruhiyah kita. Contoh sholat, Bapak Ibu. As-sholatu lidzikri. Sholat itu membawa kita selalu ingat. Mila wong sholat niku mestine kudune tansah eling marang Gusti Allah. Mungkin nek eling berarti ora lali. Gitu Bapak Ibu. Mungkin nek ora lali berarti kelingan terus. Orang kalau kelingan Gusti Allah arep tumindak napa kemawon sing menyimpang pasti dia wedi, Bapak Ibu. Wong kelingan Gusti Allah. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tingkatan sholat yang paling bagus itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya Bapak Ibu, nek bar sholat niku mboten maksiat. Ini Bapak Ibu. Sholat sing apik niku angger bar sholat tidak maksiat. Berarti sholat kita kabul. Gitu. Ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kudune wis sholat, ora keji, Bapak Ibu. Tidak mungkar. Makanya jamaah rahimakumullah, sholat yang baik itu sholat yang mampu membawa pelakunya itu bar sholat boten maksiat. Dengan bar subuhan, yo arah maksiat kelingan, wah bar subuhan ya maksiat. Engko jam 1 wae ngene iki. Jam 1 maksiat kelingan meneh, aduh wis bar luhuran masa maksiat. Wong jaran iki bar salat ra oleh maksiat. Akan kelingan terus, kelingan terus, kelingan terus. Itulah sifat orang yang beriman. Bar salat ora maksiat. Kira-kira Bapak Ibu, niku perkawis ingkang abot napa enteng? Bar salat ora maksiat abot napa enteng? Abot Bapak Ibu. Tetapi mau nggak mau kita seperti itu. Sholat yang bagus bawa efek yang bagus. Nah, yang ketiga, wangfaku mimma rozaknahum. Yang ketiga itu Bapak Ibu, wangfaku mimma rozaknahum adalah menafkahkan sebagian harta yang kita miliki. Orang beriman itu bangun tidur, tangi turu kelingan telu Bapak Ibu. Quran, sholat, infak, Quran, sholat, infak. Kita sudah bisa seperti itu. Allah jadi tijaratan lan tabur. Ibarat kamu itu wong dodol ora bakal rugi salawasi. Ibarat kamu itu pedagang tidak akan bangkrut, tapi akan beruntung selamanya. Selama kita bangun tidur itu sing diriling 3 itu. Salat, infak, Quran, Quran, infak, salat. Al-Quran Bapak Ibu sudah bukan seperti itu. Maka coba Bapak Ibu hari ini mindset kita rubah. Begitu tangi turu Bapak Ibu sing diling-ling kudu sholat, kudu ngaji, kudu infak. Bapak Ibu hari ini sudah baca Quran? Sudah infak? Sudah sholat? Alhamdulillah. Ciri-ciri orang yang beriman Bapak Ibu. Maka nanti dilanjutkan setelah Ramadan. Terus Bapak Ibu. Itulah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nuzulul Quran Bapak Ibu. Malam turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Sungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Ada sebagian ulama turunnya Quran pada tanggal 17. Ada sebagian ulama mengatakan pada tanggal 23, 25, 27. Itu perbedaan Bapak Ibu. Jadi jamaah rahimakumullah, unzila fil Quran hudan linnas. Kenapa Quran diturunkan Bapak Ibu? Adalah untuk menjadikan petunjuk bagi umat manusia. Siapapun mereka Bapak Ibu. Manusia Bapak Ibu, untuk menjadi petunjuk bagi manusia supaya mereka mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jalannya para nabi, para orang solih, orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu semua tertuang dalam Al-Quran. Maka jadilah siapapun kita yang menjadikan Al-Quran itu menjadi salah satu imam dalam hidup kita, Bapak Ibu, insya Allah tidak akan sesat selamanya, tidak akan celaka selama-lamanya, selama Quran jadi imam kita. Maka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah wa bil Qur'ani imamah. Selama Quran itu masih jadi imam pada diri kita, insya Allah hidup kita tidak akan susah, Bapak Ibu. Hidup kita akan bahagia dan Allah akan senantiasa memberikan kedamaian, kebaikan pada kita. Quran itu adalah kitab yang mulia. Quran itu dibawa oleh malaikat yang mulia, turun pada bulan yang mulia, diberikan pada manusia yang mulia. Maka orang yang mau memperhatikan Quran, orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang melaksanakan bid'ah Al-Quran, pasti dia orang yang mulia. Jadi jamaah rimakum, tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, Allah akan kasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi enjoy aja, Bapak Ibu. Selama kita masih beriman pada Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar pada kita. Sehingga jamaah dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ini Bapak Ibu, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka jaharimakumullah, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Di dalam surat ayat 24, Bapak Ibu, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan berikan pada mereka penghidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Ya Rabb, kenapa kami hari ini dibutakan? Bukankah kami dulu di dunia termasuk golongan orang-orang yang melihat? Ya, memang kamu dulu di dunia termasuk orang yang melihat, tetapi kamu buta dengan ayat-ayat kami. Kadzzabu bi ayatina, kamu mendustakan ayat-ayat kami. Maka hari ini pun kami butakan kamu seperti kamu waktu hidupmu membutakan dengan ayat-ayat kami. Buta, Bapak Ibu. Diberikan penghidupan yang sempit dan buta. Apa itu penghidupan yang sempit, Bapak Ibu? Apa kere? Boten. Ternyata penghidupan yang sempit bukan kere kok, Bapak Ibu. Nah, itu. Penghidupan yang sempit itu urip yang tidak pernah bahagia. Hartanya berlimpah tapi nggak pernah bahagia. Hartanya banyak, hidupnya menderita. Bojone galak, anaknya nakal pol-polan, karyawan dilale dompliru, Bapak Ibu. Dodol dilale ono masalah. Orangnya mungkin kaya, Bapak Ibu, tapi hidupnya nggak bahagia. Ketika kita sudah menjauhkan diri dari Al-Quran, penghidupan yang sempit, dan Bapak Ibu, Allah akan berikan pada mereka buta di hari kiamat nanti. Ancaman satu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dalam surat Zukhruf ayat 36, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarin. Dua, Bapak Ibu. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, akan aku kirimkan kepada mereka, Bapak Ibu, setan.
untuk menjadi teman akrabnya yang akan selalu menyesatkan. Dikirim setan jadi teman akrabnya dan selalu menyesatkan orang-orang yang sudah berpaling dari Al-Quran. Kon ngaji wegah, ngibadah wegah, kancane do poso malah madang, kancane do traweh gogok nang omah. Ini salah satu di antaranya orang-orang yang kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Dengan perintah Allah sama sekali dia itu tidak connect, Bapak Ibu. Maka cukup dengan dua ayat ini, Bapak Ibu, kita itu mestinya sudah mulai mikir, jamarimakumullah. Ya, umur kita itu panjang, Bapak Ibu, lalu kita bisa bertobat, jamarimakumullah. Sebab Bapak Ibu, hari itu ada 3. Kapan hari 3 itu, Bapak? Hari ini, Bapak Ibu. Lalu hari kemarin. Hari kemarin itu hari yang sudah lewat, Bapak Ibu. Nek wingi wis kakean dosa lewat, Bapak Ibu. Lalu hari ini, hari yang masih kita jalani. Lalu hari besok, hari yang belum tentu milik kita. Maka jamarimakumullah, hari itu cuma 3. Bapak Ibu sedone, kula ngerti kapan Bapak Ibu. Jenengan itu akan sedo nek ora dina Ahad ya Senin. Lho Ibu. Nek mboten Senin, Selasa, gitu. Nek mboten ya Rebo, Kamis tekane Setu meneh, Ahad meneh. Artinya jamarimakumullah, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Wa kulluhum man yajuju dzalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, tetapi sedikit yang bisa melebihi usia itu. Ini sudah disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Umatku itu paling usianya 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini bapak-bapak kok ada yang sudah usia 60 tahun, itu masa kritis, Bapak Ibu. Secara umur sudah kritis. Wis kudu kokean sing madhep nuwun, Bapak Ibu. Wis widat. Maka Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya dan ilahiri. Kalau sudah umur 40 tahun, Bapak Ibu, kita disuruh banyak berdoa seperti itu. Kenapa 40 tahun? Ada apa rahasia 40 tahun, Bapak Ibu? Ternyata orang, Bapak Ibu, kita arep apik lan Allah itu pada usia 40 tahun. Kalau jenengan umur 40 tahun ke atas kok tidak mau merubah jadi baik, Bapak Ibu, tidak merubah jadi baik, maka sampai umur 60 tahun pun arep enak terus, Bapak Ibu. Umur 40 tahun kok urung doyan sholat, Bapak Ibu, isih angel sholat, maka mbok tekan mati mengenal sholat, Bapak Ibu. Umur 40 tahun minggrok jatilan, Bapak Ibu. Maka tekan mati yo gini jatil, Bapak Ibu. Maka hati-hati. Umur 40 tahun itu adalah 2/3 dunia sudah kita lampaui. Kurang 1/3 selesai. Tung, Bapak Ibu. Dan mau sekarang Bapak Ibu mati kan ya datangnya tiba enggak anu tuh Bapak Ibu. Enggak pamit. Enggak ada sinyal, Bapak Ibu. Teman saya itu Bapak Ibu tukang gaweni roti kok, Bapak Ibu. Malam gaweni roti. Sehat. Paginya stoke nang Jogja, Bapak Ibu. Sehat terkait dhewe Bapak Ibu. Motoran. Tekan Sleman kok mati, Bapak Ibu. Sehat loh Bapak Ibu. Nah, ternyata mati itu ra kudu lara kan Bapak Ibu. Tekan Sleman mati, sepele mati nih, menabrak kontainer. Lu kan sepele Bapak Ibu. Ini. Sepele kan jamarimakumullah. Apa nek ora nabrak kontainer mesti ra mati, ya tetap mati. Bu, ketibanding bis apa enggak tahu, karena sudah jatahnya mati itu 1000 cara Allah akan memberikan dia itu cara kematiannya. La jamarimakumullah. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang tertentu Bapak Ibu
ketika kematiannya tiba, ditunjukkan oleh Allah surga. Orang-orang khusus, para waliullah, Bapak Ibu. Maka kenapa Jumatan itu nek iso wong 40 minim, tapi itu bukan wajib Bapak Ibu. Sebisa mungkin jumlahnya 40. Karena di antara 40 orang itu pasti salah satunya ada waliullah. Nah, dibuat 40. Ya nek mampu, tapi nek mampu 10 ya wis. Karena keadaannya wong 10. Jadi kan yang Papua jero ana wong Islam ngenteni wong 40 ya tekan kiamat ra ono Bapak Ibu. Wong itu ora diagomo, nah itu. 40. Maka Bapak Ibu, mungkin di antara sekian banyak yang hadir ini Bapak Ibu, lebih dari 40 ini, mungkin di antara kita yang hadir ini ada yang waliullah. Cuma Allah rahasiakan siapa itu waliullah. Bisa jadi dengan yang rawuh ini waliullah Bapak Ibu. Maka Allah sampai katakan kepada mereka, siapa mereka orang-orang yang ditujukan surga kematiannya Bapak Ibu? Sumastaqom. Orang-orang yang istiqomah. Itu. Istiqomah itu selalu pada jalan yang lurus, selalu memilih jalan yang benar, selalu memilih kepada ketaatan. Sya'ban, Bapak Ibu, Sya'ban yang matinya itu ditangisi oleh Rasulullah. Siapa dia Bapak Ibu? Ternyata dia salah satu orang yang saat itu selalu bisa jamaah 5 waktu di masjid bersama Nabi. Dan selalu apal para sahabat, azan belum dikumandangkan, Sya'ban sudah berada di masjid pojok tengen iktikaf. Nabi sampai apal pojok masjid Sya'ban. Suatu ketika Sya'ban itu nggak ke masjid di waktu subuh. Nabi sampai nunggu belum kelihatan Sya'ban, belum Rasulullah, tinggal dulu aja. Nabi habis sholat nggak muncul juga, berdiri. Siapa yang tahu rumah Sya'ban? Kami tahu, ya antar ke sana. Ternyata Bapak Ibu, sampai di rumah Sya'ban itu istrinya hanya nangis saja. Ada apa Sya'ban kok tumben lagi untuk nang masjid? Rasulullah, maafkan kami tidak ngabari Rasulullah. Sya'ban sudah dimakamkan tadi sebelum sholat subuh. Sya'ban meninggal. Iya Rasulullah, Sya'ban meninggal. Ya Rasul, kenapa Sya'ban waktu meninggal kok gini-gini? Ngacung-ngacung dhuwur. Karena dia istrinya khawatir. Orang itu kan kalau mati, Bapak Ibu, kalau mati, ya marimakumullah, seperti dia sedang mengerjakan amalan harian. Ada juga orang yang mau mati itu wong tukang macul ya mati ngene-ngene wae. Sing tukang mancing arep mati ngene wae. Sya'ban ngene-ngene. Ternyata Jibril ngabari ya Rasulullah, Sya'ban itu sebelum kematiannya dibukakan langit, diweruhkan pada dia tempat kembalinya di surga. Sya'ban, maka dia tersenyum matinya Bapak Ibu, karena melihat tempat kembalinya surga. Cuma gara-gara Bapak, gara-gara dia itu selalu berada di masjid setiap ada azan sudah sampai ke masjid, menjaga sholat 5 waktu. Maka jadi marimakumullah ini bukan perkara yang sepele Bapak, ecek-ecek ya marimakumullah. Tapi orang yang bisa menjaga 5 waktunya sahih Bapak Ibu, dia orang-orang yang beriman. Bahkan Bapak Ibu, 40 hari kita bisa jamaah tidak pedot. Allah akan cabut pada diri kita sifat munafik. 40 hari Bapak Ibu. Jadi dengan 40 hari bisa jamaah 5 waktu ratau pedot Bapak Ibu, Allah akan cabut pada diri kita sifat munafik. 40 hari enteng betul Pak. 40 dino jamaah terus enteng betul. Apa Pak? Kalau kita punya niat pasti bisa Bapak Ibu. Maka teman-teman kita jamaah huruf itu Bapak Ibu, dia kalau huruf pasti 40 hari. Begitu huruf kemanapun 40 hari. Karena apa? Dia pakai patokan itu. 40 hari bisa jamaah, maka dia akan cabut dari sifat munafik. Sya'ban dan marimakumullah itu ditampakkan surganya. Gara-gara Sya'ban itu selalu menjaga sholat 5 waktu, selalu menemui takbiratul ihram iman, selalu datang Bapak Ibu.
Dan Sa'ban itu mati ke ranang masjid, Bapak Ibu. Goro-goro mati ranang masjid. Tapi nek Sa'bannya Temanggung, Bapak Ibu. Barat mati ke ranang masjid. Enten mboten, Pak? Enten mboten? Kayak uripe ora tau lho Bapak Ibu. Uripe ra tau sampe masjid, barang mati kok gondang masjid. Mesak kita Bapak Ibu, wis ora salat kok Bapak Ibu. Disolati. Maka jarimakumullah, masjid mriki pargi gambar seperti sesuk Bapak Ibu. Ayo salat. Apa kudu tak terke? Gener gambar kerdo. Gambar kerdo dusung ngeten iki tulisi ayo salat apa kudu tak terke. Men sing ora salat maca, waduh kayak bakal diterke esuk. Ini penting jamarimakumullah. Karena jamarimakumullah, akmar umati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa kulluhum man yajuzu dzalik, sitik yang bisa melampaui usia itu. Makanya jamarimakumullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain Bapak Ibu, kita itu hidup adalah untuk beribadah, pengabdian pada Allah. Maka jadikan semua aktivitas kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Totalitas Bapak Ibu. Kita kerja niatnya juga karena Allah. Kalau kerja niatnya karena Allah tidak akan korupsi Bapak Ibu. Kalau kerja karena Allah pasti kerjanya bagus. Tapi nek kerja karena syahwat Bapak Ibu, oh jangan tanya Bapak Ibu, rusak nanti kita. Nah ini. Maka siap puasa Ramadan Bapak Ibu, kan ada dua ya. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam puasa ini pun Bapak Ibu ada hadis man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Siapa orang-orang yang berpuasa, bagus puasanya, maka ampunan baginya. Kapan itu Bapak Ibu? Setelah subuh sampai maghrib itu puasa. Man shoma Ramadan. Maka hiasi subuh sampai maghrib itu adalah untuk kita itu menahan diri, imsak. Menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Diganti dengan aktivitas ibadah. Lalu man qoma Ramadanan imanan wahtisaban. Lalu man qoma, siapa yang mendirikan Ramadan? Kapan Bapak Ibu? Malamnya. Malamnya. Kalau man shoma berlaku siangnya, kalau man qoma berlaku malamnya. Ngapain malam di bulan Ramadan? Hidupkan. Dengan apa? Tarawih, tadarus Quran, itikaf dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, di antara sekian banyak Bapak Ibu ibadah, ternyata hanya satu amal ibadah yang susah ditembus oleh syaitan, yaitu puasa Bapak Ibu. Jadi dengan sholat apa bisa sholatnya kelebon setan? Bisa Bapak Ibu. Ketika jenengan telat terus doramu kabeh, lalu kita sholat dilomong pirang-pirang nang buri, lek sholat dikusuk-kusuki. Allah Akbar. Yuk rada suwi Bapak Ibu. Biasanya kelipat-kelipat. Neng didelok wong akeh yuk suwi. Itu le salat kelebon setan Bapak Ibu. Kenapa? Ben ketok khusyuk. Satu. Apakah sedekah itu bisa kelebon setan? Bisa Bapak Ibu. Ketika kita sedekah paling oke Bapak Ibu. Mas boleh nulis itu rugi sing oke sik ya. Medun-medun wae. Men ketok ndake sing paling gede kan dhuwur dhewe. Kalau dhuwur ki panitiane Mas, kudu nek nulis nang tapan tulis kae sing gede ndake dhuwur sik. Men iso nggih mancing liyane, padahal yang pingine ben dialem. Paling gede sedekahnya ditempeli setan. Apakah korban juga bisa kelebon setan? Bisa, Bapak Ibu. Ketika wedhuse jalan gede, Bapak Ibu, panitiane jipuk, wis Mas tak tuntun dhewe wae. Karena apa men kita gede nuntun dhewe gagap wong do ngerti nek wedhus cilik slamet misalnya. Gowo. Yen dibombong sak masjid ngerti kabeh ngelik slamet wedhuse paling gede. Kurbane kelebon setan.
Apakah sing nampa ya korban setan bisa? Oh bisa. Nampa korban korban setan iki ombyokan Bapak Ibu. Jarene sapine 6, peduse 12, kok ming semene. Nah ini Bu. Ming semene ki mesti panitiane nyinggahi. Setan to Bapak Ibu. Nampa gare nampa kok cerewet. Jadi mengko Bapak Ibu panitiane iso korban setan. Kurang ajar tenan kok. Kene kesel-kesel lho. Ra bayaran, mah dunake nyimpen. Ya wis kono, kuwi wong sing cerewet-cerewet sesuk kon dadi panitia wae. Aku wis tak mutung saiki wis ora dadi panitia meneh. Nah, panitiane mutung Bapak Ibu. Kebon setan. Tapi satu ibadah yang tidak bisa kebon setan angel itu puasa. Kenapa Bapak Ibu? Puasa tidak bisa disombongkan. Karena orang yang berpuasa sama orang yang tidak berpuasa rupane podo, tidak beda. Apa kita nek puasa njuk lem laku rada miring-miring Bapak Ibu. Kita itu wae men ketok nek poso kan enggak. Maka setan paling benci kalau lihat orang puasa. Karena jalur setan dalam pembuluh darahnya itu disetop oleh puasa itu. Puasa itu bisa menyetop jalan syaitan. Maka syahwat akan terbatasi Bapak Ibu. Nah, setan terbatas sama rahimakumullah. Mila setan dibelenggu di bulan Ramadan. Dibelenggu. Ini ngono sing takon, jare setan dibondo Pak, ini kok tasih enten tiyang sing mendem di bulan Ramadan. Nah, kok ana wong sing ra poso padahal cah gedhe lho. Nah itu. Nek cah cilik ra poso bener cah gedhe. Cah tuwa ra poso. Nah, ini ulama membedakan Bapak. Yang pertama, saya pernah ngaji itu pendapat ulama yang pertama adalah sing dibodohi setan sing gede-gede. Setan-setan paut colke. Isik manis setan paut Bapak Ibu. Ini jenengan kok kebon setan yang bulan Ramadan setan paut. Satu. Yang kedua, setan dibodoh sikile. Ning tangan dan cangkeme ra dibondo. Sesa bodho. Yang ketiga, sing bondo setan itu awake dhewe. Yang membelenggu setan itu adalah diri kita sendiri, membatasi diri. Yamarimakumullah. Lalu makna yang keempat, bisa jadi kamu yang poso-poso kok kelakuan isafah kayak maksiat, kok ora bisa menahan diri, kamu bisa jadi sudah jadi setan. Minal jinnati wanas. Kan ada dua setan itu. Wujudnya menungso, wujudnya jin. Lah bisa jadi kita itu kayaknya begini nyambut gawe, ya rupanya api, kempling mobilnya barang jebol setan. Bisa jadi Bapak Ibu. Karena setan ada dua macam, bentuk jin dan bentuk manusia. Dan ini memang sudah dinas oleh Allah lewat surat Anas tadi itu. Kita harus berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang berbentuk jin dan berbentuk manusia. Lah maka jamarimakumullah terakhir Bapak Ibu. Karena umur kita Bapak Ibu enggak lama. Maka alangkah ruginya kalau kita itu umur tidak lama lalu tidak digunakan untuk kita beribadah yang akan dibawa selama-lamanya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu kubur kita lebih lama daripada dunia kita. Kita di dunia paling umurnya 60-70 tahun. Tapi nanti di alam kubur kita bisa ribuan tahun Bapak Ibu. Itu di alam kubur. Cuma ngenteni. Dan di sana bisa nikmat, bisa susah. Tergantung amal kita saja. Begitu ditrompet lagi, dibangkitkan lagi Bapak Ibu. Manusia akan bangkit dari kuburnya. Dan kata Nabi, sebagian mereka nanti ketika bangkit dalam kuburnya, mereka itu seperti laron Bapak Ibu. Apa laron Bapak Ibu? Kewan yang kalau meruh lampu itu donekat maju tabrak-tabrakan 5 ber itu laron. Dan besok manusia bisa seperti itu. Begitu dibangkitkan dari kuburnya, mereka bingung itu tabrak-tabrakan. Ngalor itu tabrak-tabrakan. Tapi khusus orang yang beriman tidak. Nah ini. Orang-orang yang keluarganya beriman, bapaknya iman, anaknya iman, anak-anaknya iman semuanya akan dikumpulkan jadi satu. Dinaungi oleh Allah dalam keadaan yang baik.
Sing liya sedo playon do wedi. Bahkan nanti makna bapak ini babrak makna ini biasa, ceduk-cedukan. Khusus orang yang beriman tidak, ya marimakumullah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya dengar ceramahnya Pak Mahfud MD, Bapak Ibu. Beliau cerita, ada sebuah penelitian yang spektakuler di Amerika. Nakoni wong mati, Bapak Ibu. Wong mati ditakoni, wong 100 jawab kabeh, Bapak Ibu. Tiap rumah sakit satu orang perwakilan orang yang mati. Wong 100 takoni jawab semua wong mati tadi, Bapak Ibu. Bagaimana rasanya waktu mati? Saya seperti ada yang keluar dari tubuh saya. Unggah. Mulai dari kaki kan terakhir di sini metunya ya. Ubud-ubud. Dan saya waktu itu mendengar tangisan keluarga. Saya dengar suami, istri, anak-anak kami nangis. Saya mendengar. Dan setelah itu kami dimasukkan ke dalam satu lorong yang sangat panjang dan gelap. Rawon gede, lorong mulai. Waduh, peteng, Bapak Ibu. Dan tiba-tiba saya keluar dari lorong itu menuju tempat yang bercahaya. Iya. Dan disitulah saya melihat secara singkat semua kehidupan saya. Dari bayi sampai mati, saya melihat sendiri. Saya melihat diri saya seperti apa. Seperti itu saya. Tampak sekali kehidupan saya. Dari bayi sampai mati. Dan saya melihat di situ. Ada orang-orang yang bahagia, tapi ada orang-orang yang menderita. Siapa orang yang mati tadi, Bapak Ibu? Orang yang mati suri. Hampir orang yang mati suri itu pengalamannya sama. Caranya sama. Dan itu sudah ada dalam Al-Quran. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak ada satu masa di mana Bapak Ibu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Sesuk nang akhirat ora tau goroh, Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa lagi goroh. Nanti di akhirat kita dibuka film kita semuanya. Sing wis tau ngapusi dibuka. Sing wis tau yang-yangan karo kancane dibuka. Sing wis tau tuku nomor dibuka. Sing wis tau zina, wis tau korupsi, buka semuanya. Sudah tidak ada lagi tempat kita bersembunyi. Nanti Bapak Ibu dibuka ya marimakumullah. Satu demi satu amal kita akan dibuka, diudohke Bapak Ibu. Sing elek ketok elek, sing apik ketok apik. Itu besok Bapak Ibu. Maka jadi marimakumullah, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kenapa Engkau matikan saya ya Allah? Mbak kula saya durike malih ya Allah, ora kitang setilat. Kula tak ngamal saleh saukeh-ukeh. Itu tangisan orang-orang yang sudah mati, Bapak Ibu. Jaluk urip meneh supaya bisa beramal soleh. Kenapa enggak sholat? Kenapa dia enggak pengen haji? Kenapa dia kok enggak pengen puasa, Bapak Ibu? Dia jawabannya, saya akan berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya. Kenapa enggak sholat? Karena sholat itu pahalanya hanya dapat ketika waktu kita sholat. Kenapa enggak puasa? Puasa pahalanya kita dapat waktu puasa. Kenapa kita tidak baca Quran? Baca Quran pun pahalanya ketika kita baca Quran. Kenapa dia infak, Bapak Ibu? Ternyata jamarimakumullah hanya satu amal yang pahalanya mengalir terus, infak, Bapak Ibu. Yang pahalanya orang itu sudah mati tapi terus menerus. Namanya infak jariah, jamarimakumullah. Jariah, Bapak Ibu. Maka dengan Bapak Ibu memberikan sumbangan buat mereka yang miskin misalnya, infak kita, oh subhanallah Bapak Ibu. Balijasdat. Bapak Ibu, saya kemarin Bapak Ibu di akhir 2024 kalau salah Bapak Ibu, saya dapat hadiah mobil baru Bapak Ibu, new.
dari Bank BRI. Ini bukan promo Bapak Ibu, cuma saya ceritakan saja. Saya nggak pernah berdoa minta hadiah. Setiap kali saya misalnya ke bank itu Bapak menabung tok atau ngurus siapa selesai. Saya juga nggak utang Bapak Ibu, saya nggak utang, saya cuma nabung. Niatnya ngaman saja. Saya lihat mobil di bank itu saya nggak pernah tertarik untuk dapat hadiah Bapak Ibu. Dan saya insya Allah nggak pernah berdoa ya Allah semoga mobil ini kena saya. Nggak. Dari dulu Bapak Ibu. Tetapi Allah berkehendak lain. Saya kemudian dapat hadiah utama mobil baru 2024. 2 bulan selesai Bapak Ibu, alhamdulillah BPKB turun. Selesai itu Bapak Ibu, di bulan keduanya lagi setelah saya dapat mobil, 2 bulan kemudian saya dapat hadiah lagi Bapak Ibu, senilai 198 juta 300.000 rupiah cash. Sudah tak tanjakin tek Bapak Ibu buat bangun jalan, bangun kali. Selesai Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu insya Allah saya akan dapat lagi bulan ini Bapak Ibu. Gara-gara saya kemarin Bapak Ibu, saya bebaskan anak yatim. Ini di Purworejo itu Bapak Ibu ada anak yatim. Bapaknya itu tukang gelondong kayu Bapak Ibu. Qadarullah Bapak Ibu, kalau nggak salah bulan Desember kemarin ya. Tiba, mungkin karena pusing atau apa jatuh. Ming tiba nang ereng-erengan biasanya kayunya udah melu tiba Bapak Ibu. Ya kayunya melu tiba Bapak Ibu. Nututi. Lalu kena bongkotnya kayu sininya. Ayo kayak digepok lah Bapak Ibu. Dari atas kok duar. Mata kiri sampai ujul keluar. Mati di ngalas Bapak Ibu. Singkat cerita, anaknya 5, yang 2 dipondokkan di Wonosobo. Terus akhirnya anaknya ditarik dari pondok karena sudah nggak kuat meragati. Ya, dia termasuk duafa, tapi luar biasanya Bapak Ibu. Seorang duafa hanya tukang gelondong masih mau mondok ke bocah. Itu orang yang nggak mulia nggak mungkin Bapak Ibu. Berapa sih hasil gelondong Bapak Ibu? Ngopeni cah 5 isih mondok ke bocah. Pulang, ibunya kadang nggak nyambut gawe Bapak Ibu. Sekarang paling menggawe ini besek. Sehari paling 15.000, 20.000. Ngopeni cah 5. Saya dikabari, saya ngomong, Mas, tolong itu pondoknya di mana? Carikan nomor ustadzahnya, tak WA. Ustadzah, ini kenapa kok cah loro kok orang mondok melih? Bapaknya meninggal Pak. Oh, terus nggak kuat mondok? Iya, ibunya nggak sanggup. Berapa tuh ustadzah kalau mondok ibu cah itu? Nek dia mau mondok lagi, SPP-nya sudah kita nggak tarik karena dia anak yatim. Kita hanya mikir syahriah harian saja 20.000 untuk makan dan lain-lain. Oh, cah loro berarti 40.000 ya ustadzah? Iya Pak. Ustadzah minta tolong dia mbak suruh mondok lagi. Maksudnya Pak, mondok lagi nanti kami yang mikir biayanya. Ini saya transfer ya ustadzah untuk 2 bulan Januari Februari. Ya, Januari Februari. Nanti Maret saya transfer lagi. Subhanallah Bapak Ibu, anaknya mondok lagi Bapak Ibu. Sama plong Bapak Ibu. Saat nulungi dia mondok meneh Bapak Ibu, saya dapat pahala jariah ya marimakumullah. Selama-lamanya anak ini mondok untuk mengamalkan agamanya, saya nggak akan putus dapat jariah. Dan Allah apa kata Bapak? Bal yasdad. Duit sing kok transfer nang nggon kuwi. Nah itu. Nabi mengatakan akan diganti, ditambahi dan ditambah terus. Subhanallah. Alhamdulillah Bapak Ibu, nyata kok Bapak Ibu. Saya transfer bulan Januari Bapak Ibu. Bulan Februari Allah ganti senilai 450 juta Bapak Ibu. Dari mana itu? Tanah. Saya dapat beli tanah Bapak Ibu yang harganya itu luar biasa, 1 M, tetapi saya nggak sanggup. Pak, ini sudah tak tol tinggi-tinggi, ora gelem ya. Ya aku ya ora, saya gitu aja. Terus pun tak dunke Pak 700 Pak, ora, aku ora butuh tanah. Medun nganti 450 Bapak Ibu. 450 ya marimakumullah. Andai kan hari ini tanah saya jual 750, itu wong sing gelem wis ana Bapak Ibu.
Andai kan hari ini loh Bapak Ibu, saya Februari tanda tangan jual beli Bapak Ibu, hari ini saya jual sudah laku segitu 300 juta di tangan saya Bapak Ibu. Itu salah satu Allah biar meringankan saya untuk tiap bulan transfer anak yatim tadi itu Bapak Ibu. Mas saya yakin ya marimatullah. Mila Bapak Ibu, adwamuha wa ingkola. Usahakan dalam diri kita Bapak Ibu, ono sedekah rutin rakit omeng 2.000. Bu itu subuh, bu maghrib, bu apa sepan sabenang masjid usahakan sedina pisan nggawa sangu. Bu 2.000, bu 3.000 sepenting sangu Bapak Ibu. Nanti insyaallah Bapak Ibu, Allah akan menjadikan kita punya nasib yang beda. Maka tadi intinya Bapak Ibu, orang iman punya 3 amalan. Satu apa Bapak Ibu? Quran, salat, infak. Infak, Quran, salat. Dan ternyata orang yang sudah meninggal pengen urip meleh, pengen infak, pengen nyumbang masjid, pengen nyumbang wakaf Quran, pengen nyumbang jariah dimanapun. Karena apa? Uang yang dipakai untuk jariah itu, insya Allah itu akan langgeng pahalanya sampai hari kiamat. Maka Bapak Ibu, kalau masjid ini ada gerakan sehari 2.000, Bapak Ibu siap dukung? Siap dukung? Bagus, Pak Bambang. Gerakan sehari 2.000, buatan kaleng yang harga 7.000 Bapak Ibu, tulis baiti jannati, infak baiti jannati, rumahku surgaku. Alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa masjid sudah berjalan yang saya kelola itu, Bapak Ibu, masjid yang pengajian saya kelola itu, mereka buat kaleng infak di rumah masing-masing, sehari 2.000, nanti tiap bulan diambil. Rakroso Bapak Ibu, kita sudah infak 60.000 per bulan. Apakah jenengan bisa sebulan langsung 60? Bisa. Ning lengetok ke awal Bapak Ibu. Lengetok ke awal, umpama lebih kaleng masjid, metu ke masjid ora sandal Bapak Ibu. Aku balik infak sebitak kok kepiyur matane ya. Ya bisa jadi kada apa awal. Tapi nek sehari 2.000 itu derajatnya mung kaya kepesing nang pom bensin Bapak Ibu. Tapi nek itu diinfakkan jadi perkara yang besar Bapak Ibu. Maka yuk Bapak Ibu, masjid sini Bapak Ibu ada gerakan sehari 2.000. Takmirnya siapa ketuanya Bapak Ibu? Ketuanya takmir siapa Pak? Pak Bambang. Siapa Pak? Pak Mardani. Ketuanya Pak Mardani. Pak Mardani besok buat kaleng masjid untuk infak gerakan 2.000. Saya clearkan saja Bapak Ibu, umumkan. Bapak Ibu siap dukung gerakan 2.000? Nek sesuk ora ana kaleng sing dosa ben Pak Mardani. Ayo bismillah Bapak Ibu. Fastabiqul khairat. Nanti kalau sini jadi ada anak tak omongin yang dindi. Halo kaya masjid Perum Korpi Badrat manggung hebat kon infak do sregep. Nek ra sida ana ya tak omongke aja kaya masjid Korpi Badrat angel-angel wong misal. Ini jangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya terus terang baru ngabruk Bapak Ibu, masuk angin. Saya berdiri agak gemeter Bapak Ibu. Sehingga saya mohon maaf tidak bisa semangat dan lain sebagainya Bapak Ibu. 2 hari ini saya terus terang memang ngambruk rumah sakit, saya nggak mau Bapak Ibu. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua sehat walafiat. Bapak Ibu, intinya pengajian Nurul Quran hari ini 3 amalan orang yang beriman, tangi turu mengkelingan telu, sholat, Quran, infak. Sudah setiap hari itu saja Bapak Ibu sudah luar biasa. Karena sholat, infak, Quran itu akan geret kebaikan yang lain-lainnya. Akan geret, itu magnet Bapak Ibu yang akan menggeret kebaikan, baik sedekah ataupun amal soleh yang lainnya. Matur nuwun, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahmad. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya sallallahu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma al-haqqa haqqa wa rzuqna istibaqatil batil. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamma kama sahira.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.